Tips melakukan delegasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya juragan online dimanapun Anda berada? Bersama saya Abu Mirza dari Wirausaha Media. Di video kali ini kita akan melanjutkan membaca buku dan membahasnya, buku Positive Business Ideas dari James Gui, di bab yang keempat, yaitu tips melakukan delegasi. Kita langsung saja. Kita sering kali terjebak dalam pekerjaan rutin sehari-hari. Jika pekerjaan Anda menyangkut hal-hal yang administratif, hal tersebut tentu tidak menjadi masalah. Namun jika Anda seorang manajer, hal itu berarti Anda tidak dapat menggunakan waktu secara efektif karena tugas utama seorang manajer adalah membuat perencanaan, mengordinasi perencanaan yang telah dibuat tersebut, memotivasi dan memimpin orang lain. Tentu melakukan keempat hal tersebut, fungsi Anda adalah sebagai manajer hanyalah mengatur kertas, bukan orang. Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa 80% dari pekerjaan yang biasanya kita lakukan adalah pekerjaan rutin, 20% sisanya yang membutuhkan kreativitas. Jika demikian, hal itu berarti 80% dari pekerjaan kita sebenarnya dapat didelegasikan karena kita dapat menerapkan sebuah sistem dan prosedur yang pada suatu yang rutin. Sekarang cobalah Anda mulai menyusun daftar pekerjaan yang dapat Anda lakukan setiap harinya, mulai dari saat Anda tiba di kantor sampai saat Anda pulang, dari hari Selasa hingga hari Jumat. Setelah itu, identifikasikanlah pekerjaan apa saja yang sebenarnya dapat didelegasikan dan pekerjaan apa yang membutuhkan perhatian Anda lebih banyak. Dari hal-hal yang dapat didelegasikan, buatlah standar dan sistem sehingga bawahan Anda dapat melakukan dengan mudah dan dengan hasil yang konsisten. Jadi, lakukan delegasi yang efektif. Kalau teman-teman bicara tentang bisnis, kita tidak bisa lepas dari ilmu manajemen. Manajemen itu mengatur dan melaksanakan. Ilmu yang membuat keteraturan dan melaksanakannya. Bagaimana mengontrol peraturan-peraturan yang sudah kita bikin, standar yang kita bikin, dan melaksanakannya. Simpelnya begini ya, kita ini kalau bisnis punya namanya sumber daya. Sumber dayanya ini masuk ke inputnya apa? Kita punya karyawan, kemudian punya alat, kemudian punya mesin, kemudian punya fasilitas, material, dan lain sebagainya. Ini dikonversi menjadi proses dan hasilnya output. Kemudian ini outputnya adalah sales, profit, kualitas gitu ya. Jadi bisnis itu secara sederhana yaitu membuat input ini menjadi proses sesuai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Efektif itu tepat sasaran dan efisien itu lebih hemat gitu ya. Kalau kita melihat lagi di sebuah perusahaan itu ada struktur organisasi. Di yang paling atas itu namanya manajer puncak. Manajer puncak ini ada tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya dia adalah menentukan arah. Dan tanggung jawabnya ini secara strategik saja. Jadi keywordnya itu why dan when. Kenapa kita melakukan ini dan kapan kita melakukannya. Itu ya. Di bawahnya ada manajer madya. Ini tugasnya adalah sistem dan prosedur, dia membangun keteraturan di bawahnya. Kemudian tanggung jawabnya adalah taktik. Dia ini menerjemahkan dari manajer puncak where atau how, where kapan, di mana dan bagaimana caranya. Bagaimana cara melaksanakan strategi yang diturunkan dari manajer puncak tadi. Dia menerjemahkan. Ada lagi di bawahnya manajer lini pertama. Ini biasanya dikenal sebagai supervisor atau tugasnya mensupervisi dari SOP atau peraturan yang sudah dibuat di atasnya, manajer atasnya. Kemudian ini tanggung jawabnya what, apa yang harus dilakukan. Jadi keteraturan apa yang harus dilakukan. Di bawah sendiri ada karyawan atau operator. Jadi tugasnya ini nanti dia patuh, taat, dan teratur melaksanakan apa yang ada di manajemen tersebut.
Dan tanggung jawabnya adalah dia membuat to-do list apa yang harus dilakukan mulai dari pertama sampai nanti pulang, dari awal pekerjaan sampai selesai. Dan ini nanti akan diselaraskan dengan goal perusahaan, yaitu efektif dan efisien. Efektif tepat, efisien itu hemat, lebih hemat. Gitu teman-teman, mungkin tips di bab yang keempat ini, lakukan delegasi yang efektif. Teman-teman tidak harus mengerjakan semuanya. Kalau mengerjakan semuanya nanti akan terjebak pada rutinitas. Sedangkan ketika teman-teman terjebak rutinitas, maka kreativitas itu tidak akan muncul. Yang teman-teman lakukan keluar dari rutinitas, yang bisa didelegasikan, kita buat sistemnya, kita buat SOP-nya. Kemudian kita kontrol, kita evaluasi lagi mana yang lebih efektif dan efisien. Begitu, semoga bermanfaat, semoga bisnis teman-teman lebih maju, sukses dan berkah, dan serta juga bermanfaat buat seluruh umat. Sampai ketemu di tips selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa juga subscribe channel Wirausaha Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani jadi juragan Media.